Pak SBY, kan setiap tahun ini selalu terjadi perbedaan penetapan tanggal 1 Syawal dan 1 Ramadan antara Muhammadiyah dengan pemerintah dan NU. Bagaimana Pak SBY menanggapi hal ini, Pak SBY? Ya, Pak Rahman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tumben nih nanya yang kayak begini, Pak Rahman. Biasanya Pak Rahman nanya politik, nanya pemerintahan, kebijakan DKI, nasional, bahkan dunia. Kenapa nanya gini nih, Pak Rahman? Karena memang banyak juga sih yang terheran-heran sampai sekarang masih, kenapa sih selalu terjadi perbedaan, padahal kan kita ada di satu negara, seharusnya bisa ada kesamaan penetapan gitu. Baik, Bang Roman, begini ya, saya langsung aja. Jadi nanti pemerintah melakukan sidang isbat ya untuk menentukan apakah 1 Syawal itu dilaksanakan Jumat ya tanggal 20 Maret 2026 atau Sabtu ya tanggal 21 Maret 2026. Nah, sidang isbat itu adalah melihat bulan ya, hilal ya, melihat gitu ya apakah sudah masuk 1 Syawal atau belum gitu ya. Nah, sebenarnya hal ini juga sama dilakukan pada awal penentuan 1 Ramadan ya, dengan menentukan melihat hilal ya, rukyatul hilal, apakah sudah masuk 1 Ramadan atau belum gitu ya. Jadi ini yang biasa dilakukan. Namun hal yang berbeda ada ditentukan oleh Muhammadiyah ya, kelompok organisasi terbesar kedua di Indonesia, organisasi Islam terbesar ya. Itu sudah jauh-jauh hari menentukan bahwa puasa tanggal sekian, Lebaran atau 1 Syawal tanggal sekian ya, sudah ditetapkan itu. Mereka menggunakan metode perhitungan hisab ya. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan, yang mana yang benar ini ya? Apakah hisab ataukah rukyatul hilal begitu ya? Nah, setelah saya mendalami dengan sangat serius persoalan ini ya, saya menyimpulkan bahwa kedua metode ini keduanya adalah benar gitu. Kedua-duanya benar gitu. Kalau mengikuti metode Muhammadiyah yang menentukan berdasarkan hisab, itu memang tidak bisa dibantah secara logika, secara ilmu pengetahuan, secara antropologi, secara ilmu falak dan sebagainya. Itu benar adanya, tidak bisa dibantah gitu. Dan bahkan era modern ini semua bisa dihitung secara tepat dan cermat gitu ya. Kapan gerhana bulan, berapa detik, berapa menit dan sebagainya, kapan gerhana matahari, kapan, semuanya bisa dihitung itu dengan perhitungan hisab tadi gitu. Begitu pula kalau kita bicara teknologi maju ya, perang misalnya Amerika dengan Iran, Israel itu menggunakan teknologi, bagaimana dihitung presisi sekali, bisa tepat waktu dan sebagainya. Itu semua terkait dengan ilmu pengetahuan dan tepat, itu tidak bisa dibantah. Tidak ada satu orang pun yang berani membantah bahwa metode Muhammadiyah itu adalah keliru atau salah. Tidak ada yang berani. Itu benar apa adanya gitu. Nah, kemudian metode yang dilakukan oleh NU misalnya atau pemerintah yang juga melakukan pendekatan itu, yaitu mulai menggunakan rukyatul hilal, melihat hilal atau melihat anak bulan ya, apakah sudah masuk atau belum ya. Memang disepakati hitung-hitungan persentasinya sekian persen dan sebagainya gitu ya. Ada yang membuat rumusan itu. Tapi pada prinsipnya adalah melihat hilal gitu ya. Dan ini juga benar, tidak bisa dibantah, tidak bisa dikoreksi, tidak bisa diganti, tidak bisa dicoret, tidak bisa ditipek. Kenapa? Karena ada petunjuk dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW itu mengatakan bahwa kalau untuk memulai suatu ibadah bulan puasa atau Ramadan, 1 Ramadan itu adalah dengan cara melihat hilal. Ini kalau sudah terlihat ya puasa, kalau belum lihat tidak puasa. Begitu pula untuk menentukan 1 Syawal dengan melihat hilal gitu. Hilal itu adalah pergantian awal bulan. Kalau nampak hilal itu, maka besoknya adalah puasa atau besoknya adalah 1 Syawal atau Lebaran gitu, atau Idul Fitri. Nah, kalau tidak nampak maka puasa digenapkan. Begitu kalau tidak nampak maka puasa tidak dijalankan. Itu tidak nampak 1 Syawal maka puasa digenapkan menjadi 30 hari ya. Jadi belum puasa, belum Lebaran gitu. Nah, itu
ada hadisnya gitu, ada ketentuannya, ada ajarannya. Siapa yang mengajarkan itu? Nah, Muhammad Rasulullah SAW gitu. Jadi apakah ini salah? Ya nggak salah, benar gitu. Jadi kemudian ada pertanyaan, nah sekarang kan udah zaman modern, kenapa nggak mengikuti hitungan hisab saja yang bisa dihitung akurasi dengan tepat gitu ya. Nah itu juga tidak tepat untuk mengargumentasi ajaran Nabi gitu ya. Jadi Nabi mengajarkan itu tidak salah gitu. Kalau Nabi yang ajarkan Nabi salah itu puasa melihat bulan ya, itu tentu Nabi mungkin sudah ditegur oleh Allah ya melalui malaikat. Salah itu bukan dengan melihat hilal, tapi dengan hitungan-hitungan ya. Tapi kan tidak ada teguran artinya apa yang dilakukan Nabi itu benar adanya, dan sunnah Nabi itu harus dilaksanakan. Kan ada hadis ya, taraktu fikum amrayni ma sabtum bihima lan tahdilun abadan, kitabullah wa sunnatur rasul ya. Dia ketinggalan dua perkara ya, kamu tidak akan sesat dalamnya ya, kamu ngikutinya yaitu siapa? Kitabullah, kitab Al-Quran dan sunnatur rasul. Dan penuntutan puasa ini, mulai puasa itu ada tuntunan Rasul, jadi harus dilaksanakan. Jadi kalau NU melaksanakan itu nggak bisa dibantah, benar adanya gitu. Nah, jadi dengan demikian bahwa kedua-duanya ini mempunyai bobot kesamaan yang seimbang gitu loh. Jadi sama-sama benar gitu loh. Jadi tidak tepat atau tidak relevan jika ada pihak yang menyalahkan satu di antaranya gitu. Kenapa? Karena keduanya benar. Muhammadiyah menentukan dengan hitungan hisab secara logika, secara pengetahuan itu tidak bisa dibantah. Itu benar adanya. Begitu pula kalau NU dan pemerintah misalnya menggunakan ajaran Rasul ya, tuntunan Rasul, metode juga itu benar, kan ada ajaran yang dilakukan oleh Rasulullah. Sehingga persoalan ini tidak perlu diperdebatkan, perlu diributkan berkelanjutan gitu. Nah, yang jadi masalah adalah sesungguhnya menjadi aneh ya kalau dalam satu keluarga pelaksanaan ibadah puasa dan Idul Fitri itu berbeda. Itu yang menjadi aneh itu, atau satu RT gitu, atau satu kelurahan menjadi aneh. Kenapa? Seharusnya yang hari ini nggak boleh terjadi kecuali berjauhan gitu ya. Kenapa? Karena kalau baik menggunakan metode Muhammadiyah atau metode NU dan sebagainya, seharusnya sama gitu loh. Karena keduanya benar, maka dalam satu keluarga itu harus punya kesepakatan, punya toleransi, ya, mengikuti salah satu di antaranya gitu loh. Nggak boleh satunya puasa, satunya belum puasa, nggak boleh itu. Bukan nggak boleh dalam arti syariat ya, dalam arti sosial gitu ya. Masa sih satu rumah puasanya berbeda, ibadahnya berbeda? Nah artinya harus ada toleransi tingkat tinggi baik di antara keluarga itu. Jadi harus ada yang mengalah, harus ada yang menerima gitu ya. Karena mengikuti metode Muhammadiyah juga benar, itu juga benar. Jadi harus mengalah sehingga jadi enak, jadi rukun di keluarga itu. Jadi harmonis gitu ya. Nah begitu pula satu RT gitu ya. Ini kalau mereka memahami, meyakini bahwa keduanya benar, ya harus ditentukan salah satunya untuk bisa bersama-sama. Nah disinilah sebenarnya fungsinya adalah sebenarnya kebersamaan gitu loh. Mau mengikuti yang mana nih gitu, apakah Muhammadiyah atau NU? Karena kedua-duanya itu benar gitu. Nah kalau seandainya ada kompromi tingkat tinggi atau ada kesepakatan bersama, itu tentunya tidak jadi masalah. Bisa mengikuti Muhammadiyah, bisa juga mengikuti cara-cara NU atau pemerintah melalui gitu. Tinggal disepakati saja gitu loh. Disepakati saja persoalan ini. Karena secara prinsip kedua-duanya adalah benar apa adanya gitu loh. Jadi yang nggak benar itu kok bisa berbeda. Ada yang berbeda. Kalau di daerah lain, misalnya di negara lain berbeda, mungkin masih logis gitu. Tapi kalau satu keluarga, satu RT ya, satu daerah itu berbeda, jadi rasanya aneh juga. Walaupun kedua-duanya itu berpegang pada ketentuan aturan yang
yang diyakini benar gitu ya, kedua-duanya benar. Nah, kalau kedua-duanya benar, kenapa nggak disepakati saja gitu? Dan hal ini sebenarnya sudah pernah dilakukan oleh Wakil Presiden Yusuf Kala ya. Kemudian pada saat dia menjadi Wakil Presiden, dia pernah bercerita bahwa kenapa Muhammadiyah nggak bisa kompromi, nggak bisa bersama-sama. Apa dasarnya? Oh, dengan derajat bulan ya, sekian derajat. Yusuf Kala pernah musulah. Bagaimana kalau ini turunin, Muhammadiyah naikin atau sebaliknya? Itu juga kan sebenarnya agak maju ya ini pemikirannya. Ini cuma juga tidak bisa dilaksanakan kan. Kok puasa lebaran atau ditinggal dengan hitung-hitungan dagang diturunin. Sebenarnya substansi dari pemikiran Yusuf Kala itu adalah sebenarnya kebersamaan, bisa dikompromi dong. Ini kan sebenarnya kedua-duanya benar, disepakati dong gitu. Misalkan ya 5 tahun ke depan ya mengikuti Muhammadiyah ya, hisab 5 tahun ke depan mengikuti NU itu juga bisa gitu. Karena prinsipnya keduanya benar. Yang penting itu dalam satu wilayah, satu daerah itu harus bersama dalam melaksanakan ketentuan ibadah puasa ini gitu. Walaupun melaksanakan perbedaan juga bagian dari bagian dari kekayaan ini ya, hikmah dan sebagainya ya. Juga tidak salah juga. Misalnya ada yang berpuasa berbeda ikuti Muhammadiyah, ada yang juga tidak salah juga, ada yang berbeda gitu. Itu juga benar juga gitu. Hanya memang dibutuhkan pemahaman tingkat tinggi gitu. Tidak boleh ada yang saling menyalahkan gitu. Jadi ke depan saya sih berpikir bahwa sebenarnya harus ada kompromi tingkat tinggi di antara elit-elit atau pengambil kebijakan dari ulama-ulama Muhammadiyah dan NU gitu, pemerintah untuk menentukan satu titik ya, agar sebenarnya untuk satu daerah ya, seperti misalnya disepakati Indonesia atau misalnya diperkecil lagi menjadi satu daerah, itu pelaksanaannya harus sama gitu. Kalau misalnya di Indonesia disepakati sama, ya sama gitu. Kenapa? Ya kedua-duanya benar kok gitu loh. Kedua-duanya adalah tepat ya. Jadi Pak Sugianto bicara tentang agama. Sepertinya Pak Sugianto ini bukan porsinya lah bicara. Ya memang saya bukan lulusan pesantren gitu, tapi sedikit banyak saya mengerti tentang urusan agama. Saya belajar waktu SD SMP mengaji gitu ya. Nah kalau kayak kitab-kitab saya juga baca ya, misalnya tafsir Ibnu Katsir ya saya baca tafsir Ibnu Katsir ya kayak begini ya Ibnu Katsir saya baca gitu ya, misalnya tafsir Jalalain ya saya juga baca gitu ya. Dan kemudian saya juga baca ada lengkap saya kitab Fathul Bahri juga saya baca lengkap gitu ya. Kemudian ada lagi buku-buku menarik lagi misalnya terjemahan ya sarah Sahih Muslim ya ada juga tentang riwayat Nabi ya, ini lengkap kalau kita baca ini menarik semua. Ada buku yang terkenal nih ya namanya Syarah Nabawiyah kita baca juga gitu lah. Kemudian ada misalnya ensiklopedia ayat Al-Quran hadis kita baca juga gitu ya. Kemudian ada lagi misalnya sedia mujizat Al-Quran dan hadis ya, kita baca juga ya, kita mengerti dikit lah ya, walaupun bukan di kolom pesantren ya, tapi kita bacalah referensi tentang hal ini. Jadi saya sudah dalami keduanya benar, nggak bisa saling dibantahkan gitu. Nah kalau kedua-duanya benar, kenapa tidak dikompromikan? Kenapa tidak diadakan kesepakatan bersama gitu loh ya? Saya pikir itu. Tapi saya tidak menyalahkan Muhammadiyah, saya tidak menyalahkan NU. Keduanya benar. Kalaupun ada yang melaksanakan berbeda, Muhammadiyah ini berbeda, menurut saya itu juga benar gitu. Itu bagian dari kekayaan pemahaman Islam yang memang juga harus dipahami, diterima sebagai satu sebagai satu yang diterima sebagai satu keyakinan masing-masing, dan itu benarnya tidak bisa disalahkan oleh siapapun. Demikian barangkali Bang Rohman ya tentang hal ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya kalau ada kata-kata yang kurang tepat ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.